Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan atau menanggapi satu pertanyaan mengenai harta bersama di dalam perkawinan. Jadi pertanyaannya begini, di tahun 90-an dia membeli tanah dan kemudian dibangun rumah. Nah, pada tahun 2000 kemudian menikah, dan di tahun 2015 rumah dan tanah yang dibeli tadi di tahun 90 itu ditukar pada sebuah perumahan. Nah, pertanyaannya, apakah itu tanah yang tadi dibeli dan rumah yang dibeli tahun 90 itu yang sekarang ditukar jadi perumahan menjadi harta bersama? Artinya di tahun 2015 ini sudah dalam proses pernikahan, karena menikahnya itu di tahun 2000. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapi. Jadi sebelum pada inti permasalahannya, kita harus jelaskan dulu apa itu harta bersama. Nah, mungkin lebih jelasnya kita akan jelaskan mengenai harta dalam perkawinan. Di dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, di situ ada yang namanya harta bersama, ada yang namanya harta bawaan. Kemudian ada juga yang namanya harta perolehan. Nah, sekarang pertama harta bersama. Harta bersama itu apa? Harta bersama itu adalah harta yang didapat ketika sudah proses perkawinan, tapi dari hasil pekerjaan ataupun bisnis. Itu adalah harta bersama. Nah, bagaimana penguasaannya harta bersama itu? Penguasaannya adalah pada suami dan istri, karena diperolehnya ketika perkawinan, tapi dari hasil bekerja atau bisnis. Yang kedua ada harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang dibawa atau harta yang dipunyai sebelum perkawinan dan dibawa di dalam perkawinan. Misalnya nih, menikah pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, mulai saat itulah mulai dihitung harta bersamanya, gitu, harta bersamanya. Mulai 1 Januari 2023 hasil bekerja suami istri itu dihitung menjadi harta bersama. Nah, sekarang sebelum menikah di tahun 1 Januari 2023 sudah mempunyai harta, misalnya punya mobil, punya rumah, maka itu yang namanya harta bawaan yang dipunyai sebelum menikah, itu menjadi harta. Nah, yang namanya itu adalah harta bawaan. Penguasaannya bagaimana? Penguasaan harta bawaan adalah sepenuhnya menjadi hak kewenangan yang punya. Misalnya, si seorang suami sebelum menikah dia sudah punya mobil seharga 1 miliar misalkan, dia terus kemudian menikah. Itu namanya harta bawaan. Mobil yang 1 miliar tadi sama si suami mau diapain, silahkan, mau dijual atau diberikan kepada orang, itu adalah hak kewenangan si suami. Seorang istri tidak berhak melarang itu, karena itu harta bawaan. Kekuasaannya, kewenangannya sepenuhnya 100% adalah punya suami. Seorang istri tidak berhak melarang. Seorang istri yang berhak melarang itu adalah kalau menggunakan harta bersama. Jadi harta bersama itu harus diketahui kedua belah pihak. Tapi kalau harta bawaan tidak, siapa yang punya itu dia berwenang. Nah, kemudian
harta bawaan tadi ya. Nah, misalnya istri juga, istri sebelum menikah dia sudah punya rumah, punya tanah. Maka kok kemudian dia menikah, maka kewenangan rumah dan tanah tadi yang dipunyai sebelum menikah dia menjadi hak sepenuhnya istri. Istri mau apain, mau dijual, mau diapakan gitu kan, itu adalah sepenuhnya istri. Seorang suami tidak berhak apapun terhadap harta yang namanya bawaan tersebut, yaitu harta yang dibawa sebelum menikah. Nah, tambahan ada lagi satu harta namanya harta perolehan. Harta perolehan itu didapatnya memang ketika sudah menikah, tetapi bukan dari hasil bekerja, tapi misalnya dapat dari hibah dari orang, mendapat hibah dari orang, ataupun misalkan mendapatkan warisan dari orang tuanya, misalkan orang tua sudah ada, jadi perolehnya itu sudah menikah, tapi itu bukan dari hasil kerja, maka itu menjadi namanya harta perolehan. Nah, kewenangannya bagaimana? Kewenangan harta perolehan itu sepenuhnya seperti harta bawaan, sama seperti harta bawaan, karena itu harta perolehan juga bukan harta bersama. Karena yang jadi catatan tadi, harta bersama adalah harta yang dapat pernikahan tapi dari hasil bekerja. Nah, kembali kepada kasus yang ditanyakan, rumah dan tanah itu dibelinya, yang dipunyainya sebelum pernikahan atau setelah pernikahan. Kalau dilihat dari tahunnya adalah dipunyai sebelum menikah, kan belinya kan tahun 90, kemudian menikahnya di tahun 2000, artinya rumah dan tanah dibeli sebelum menikah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah harta yang dipunyai sebelum menikah adalah harta bawaan. Kalau penanya menanyakan ini apakah harta itu harta bersama, bukan tentu, karena itu adalah harta bawaan, meskipun kemudian ditukar pada perumahan ketika sudah menikah. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya kan memang dari harta yang sebelum menikah. Jadi itu bukan menjadi harta bersama, tetapi menjadi harta bawaan. Perumahan yang tadi adalah menjadi harta bawaan karena sumbernya itu adalah harta yang didapat sebelum menikah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya ini istri yang bertanya, maka hak sepenuhnya perumahan tadi yang dibeli dari hartanya dia sebelum menikah yang di tahun 90, dia menjadi hak sepenuhnya si istri, karena ini merupakan harta bawaan, bukan harta bersama. Itu misalnya rumah itu mau dijual lagi gitu misalkan, ya hak sepenuhnya istri karena itu adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Nah, bayang saya ini mungkin gini, kenapa ditanyakan harta bersama? Karena gini, kalau harta bersama itu misalnya terjadi salah satunya meninggal, maka itu akan dibagi dua, suami dan istri. Atau misalkan terjadi perceraian, ya maka harta bersama itu akan dibagi dua antara suami dan istri. Tapi kalau harta bawaan tidak, harta bawaan itu misalnya terjadi perceraian, maka hak sepenuhnya akan dibawa oleh yang punya harta tersebut, tidak dibagi dua atau tidak menjadi harta gono gini yang sering kita dengar seperti itu, tapi itu akan dibawa kembali oleh yang mempunyai harta tersebut. Ya kira-kira seperti itu tanggapannya. Jadi intinya bahwa harta yang didapat dibeli sebelum menikah itu harta bawaan, meskipun kemudian ditukar barang yang lain ketika sudah menikah, tetap sumbernya karena didapatnya sebelum menikah itu menjadi harta bawaan, bukan harta bersama. Ya terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan like, follow TikTok ini, subscribe channel saya di SD channel YouTube. Di situ banyak permasalahan hukum yang teman-teman bisa lihat dan mungkin ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.